Sejumlah tantangan memang sudah menghadang di depan mata, itu yang harus kita jawab, tapi kita harus optimistis menghadapi tahun 2016 dan juga tahun-tahun ke depan. Apa saja yang harus kita lakukan jika kita boleh rangkum catatan kita, pembicaraan kita pada hari ini Pak Arief Budimanta untuk menghadapi tahun-tahun ke depan? Yang pertama tentu saja penguatan pondasi perekonomian nasional kita akan terus kita lakukan melalui sejumlah langkah-langkah struktural reform, ya, salah satunya melalui paket kebijakan ekonomi itu agar kemudian sektor real, fiskal, moneter saling bersatu untuk membangkitkan perekonomian Indonesia, dan kita harapkan bisa rebound, ya, yang sekarang tumbuh mungkin sekitar 4,7 sampai 4,8% di tahun yang lalu bisa mencapai 5,3% minimal pada tahun ini. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, tentu saja yang paling penting adalah sebenarnya kalau kita lihat dari sisi beberapa indikator market gitu ya, pasar ya. Kita tahu misalnya kan indeks harga saham gabungan kita itu kan pada tahun ini turun 12% ya, di ASEAN itu termasuk yang terjelek dibandingkan dengan Thailand gitu misalnya, ataupun Malaysia begitu. Thailand mungkin di atas kita gitu, turunnya lebih dalam dibandingkan dengan kita. Jadi sebenarnya kalau udah turun biasanya ada waktu untuk rebound ke depan. Nah, kemudian yang ketiga, apa saja yang menjadi penggerak pertumbuhan kita, itu yang paling penting kan. Yang pertama tentu saja kita akan terus menjaga daya konsumsi ya, rumah tangga melalui berbagai kebijakan-kebijakan fiskal, terutama bagi mereka yang masyarakat yang marginal gitu. Nah, kemudian yang kedua, dorongannya akan datang dari investasi. Nah, investasi ini tentu saja kita harapkan datang melalui sejumlah paket-paket kebijakan ekonomi yang di tahun 2015 yang lalu sudah ada 8, dan mudah-mudahan ini kita pelan-pelan sudah dapat memetik hasilnya. Nah, kemudian yang ketiga tentu saja dari CAPEX ya. CAPEX itu bisa CAPEX-nya pemerintah maupun datang dari CAPEX swasta. Saya rasa ini yang membuat optimisme kita terhadap tahun ini akan dapat menjadi lebih baik, dan kita juga harus bisa memahami bahwa situasi perekonomian saat ini, tadi kata Pak Faisal, turbulensi di global itu masih akan terus berlangsung, tetapi secara perlahan kita udah mulai terbiasa ya dengan turbulensi ini. Sektor swasta kita juga menata menata dirinya dengan baik, dan di mana dibantu juga oleh pemerintah melalui sejumlah paket-paket kebijakan ekonomi, dan kita harapkan di tahun 2016 ini memang kita bisa rebound dan tetap dengan hati-hati tentunya. Iya, baik Pak Faisal Basri, apa saja catatannya? Setiap turbulensi ada opportunity gitu. Jadi turbulensi, harga minyak turun, kan efeknya bagus buat budget. Nggak semua nestapa gitu. Nah, pemerintah kan tugasnya adalah bagaimana mengoptimalkan peluang baru dan bagaimana mengurangi ancaman dari segi itu. Jadi misalnya, insya Allah 2017 itu harga komoditi rebound. Tapi jangan waktu harga rebound itu produksi kita turun karena kita tidak permajaan tanaman gitu kan. Nah, ada nggak nih di era sekarang ini dilakukan permajaan tanaman sehingga waktu harga rebound nanti kita bisa menikmati. Saya kok sanksi pemerintah udah memikirkan sampai ke sana gitu. Kemarin ada di Jawa Barat itu 1 juta tanaman kopi dibagikan ke rakyat gitu. Nah, hal seperti ini yang bisa membuat Nestapa ini sebagai bagian dari konsolidasi untuk mencapai keadaan yang lebih baik tatkala momentumnya tiba gitu. Saya rasa itu saja yang paling penting. Catatan yang bagus sekali dari Pak Arief Budimanta dan juga Pak Faisal Basri. Terima kasih.